Saib Sehat, ketemu lagi kita di Sehat ala Nabi. Aduh, enak banget ya rasanya memanjakan diri dengan kegiatan yang satu ini. Selain untuk menghilangkan capek-capek di badan, ini juga bisa menghilangkan rasa stres akibat kesibukan dan aktivitas sehari-hari. Kalau tadi kita sudah membahas tips meredakan sakit pada anak atau bayi secara herbal, ternyata ada loh sohib cara lain untuk meredakan sakit pada anak. Bener banget Saib Sehat, pijat. Mungkin Saib di rumah yang belum tahu nih apa aja sih manfaat pijat untuk bayi? Nah ini dia. Yang pertama, membuat bayi merasa lebih tenang dan nyaman. Pijatan pada bayi dapat merangsang sistem saraf pusat. Sentuhan fisik pada bayi akan mengirim sinyal ke otaknya untuk memproduksi lebih banyak endorfin dan serotonin, yakni hormon yang dapat membuat perasaan lebih bahagia dan nyaman. Kedua, melancarkan pencernaan. Pijat bayi ternyata dapat membantu meringankan sembelit dan sakit perut loh. Memberikan pijatan lembut pada bagian perut akan membuat pencernaan bayi pulih kembali. Dan yang terakhir, membuat tidur jadi lebih nyenyak. Ya, penelitian menunjukkan bahwa pijatan pada bayi dapat membuat siklus tidurnya lebih teratur. Ini artinya bayi akan tidur lebih banyak di malam hari dan lebih aktif di siang harinya. Bayi yang rutin dipijat diketahui memiliki kadar melatonin yang lebih tinggi. Secara alami, tubuh akan memproduksi hormon melatonin ketika hari mulai gelap. Nah, melatonin inilah yang membuat tubuh jadi mengantuk. Saib Sehat ala Nabi, mungkin masih ada orang tua yang takut kalau anak yang masih balita atau bayi dipijat ya. Nah, tenang Sohib, kalau Sohib takut anaknya dipijat oleh orang lain, para ibu di rumah bisa kok melakukannya sendiri. Dokter yang terbaik bagi anak adalah bundanya, ibunya. Ya, kenapa? Karena ikatan emosionalnya itu lebih jauh. Maka sebaiknya harus disiapkan adalah kesiapan seorang ibu untuk menjadi dokter yang terbaik. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah jari tangan ibu adalah terapi yang terbaik buat anaknya. Misalnya ambil beberapa racikan sederhana, baik itu kenabian, kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Contoh misalnya, ya ambil aromaterapi, apa saja, misalnya bawang merah, ya udah gitu kayu putih. Nah itu digosokkan ke badannya sambil dipijat. Tuh, ternyata ibu adalah dokter terbaik kan untuk anak Saib Sehat? Gimana nih para mamis? Ibu-ibu sudah siap belum menjadi dokter terbaik untuk sang anak? Insya Allah sih pasti siap dong ya. Nah, kalau para ibu masih bingung bagaimana cara memijat yang benar, berikut Ustadz Febri akan menjelaskan cara memijat anak yang baik. Misalnya daerah punggungnya dipijat memutar, ya, jadi tangan ibunya seperti ini, dari pinggang ke pundak, nah diputar. Nah diputar berulang-ulang kali, terus dada juga diambil, terus diputar. Nah ini bisa dilakukan pagi dan sore terkait dengan Rasulullah SAW ketika mengobati itu pagi dan petang. Maka lakukanlah, insya Allah ibu adalah dokter terbaik buat anak. Oh iya Saib Sehat, pijat bayi itu tidak berbahaya loh. Di Australia ada akademi yang mengajarkan orang tua untuk memijat anak. Ya, nah pijat untuk bayi apakah berbahaya atau tidak? Tidak. Nah di Australia ada akademi refleksi di mana refleksi itu mengajarkan orang tua untuk memijat anaknya, dan bahkan dari kecil sudah dipijat maka kita bisa menyetel bayi kita atau anak kita mau tinggi, mau kecil, mau gemuk, mau tidak. Nah itu bisa di-setel dari bayi. Ya jadi pijat bayi pada anak itu sangat baik insya Allah. Sip, sekarang sudah tidak takut lagi kan Saib Sehat untuk memijat anak atau bayi? Nah, kalau Saib Sehat masih bingung mau menggunakan bahan herbal apa untuk memijat, Sohib bisa mencoba menggunakan bawang merah. Seperti yang kita tahu, dulu orang tua kita sering ya memijat bayi dengan bawang merah. Nah, ternyata bawang yang satu ini memiliki banyak manfaat Sohib. Salah satunya untuk meredakan sakit pada bayi atau anak. Ya, kalau kita bicara tentang bawang merah ini adalah aromaterapi yang terbaik. Yang pertama, bawang merah ini bisa mengikat virus atau bakteri yang ada di sekitarnya. Jadi ini sangat baik. Yang kedua, dia ketika kita sentuh dengan bawang merah, maka nafas anak tersebut akan sehat. Ya, dan bawang merah ini banyak dari zaman dulu sudah dilakukan. Di zaman Firaun itu bawang merah sudah dilakukan, maka bawang merah termasuk dalam atibun nabawi, dalam terapi kenabian.
Ya, bahkan Nabi mengatakan bahwa makanan terakhirku itu adalah bawang merah. Jadi bawang merah ini sangat baik. Jadi tetap bisa tidak hanya bikin bumbu masakan, tapi sehat bisa dengan menggunakan bawang merah insya Allah. Ya, jadi di zaman Rasulullah bawang merah itu tidak hanya untuk masak, tapi bab tentang pengobatan. Makanya Nabi sampai mengatakan lauk pauk terakhirku adalah bawang merah. Subhanallah ya sahib, ternyata bawang merah memang sudah dimanfaatkan pada zaman Nabi. Nah, sampai di sini dulu ya Sehat Ala Nabi menemani puasa sahib sehat sekalian. Jangan lupa untuk terus tonton Sehat Ala Nabi setiap hari selama bulan Ramadan jam 1:30 siang. Sampai berjumpa lagi di episode Sehat Ala Nabi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.